Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa manihtada. Amma ba'd. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Puji dan syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Silakan berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Bagi yang belum subscribe, nah silakan ditekan tombol merahnya dan itu gratis. Kami ucapkan jazakumullah khair. Baik sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini tema kajian yang akan kita ulas adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, jadi berbakti atau adab. Bagaimana adab kita? Adab lebih dulu baru ilmu. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang mengaku punya ilmu agama, sudah belajar sunnah, tapi kepada kedua orang tuanya tidak beradab. Bahkan ada yang dengan tega, dengan berani mengatakan orang tuanya sesat karena tidak satu paham dengan dia. Nah inilah. Jadi ini adab yang tidak terpuji. Oleh karena itu bagaimana adab kita kepada kedua orang tua kita, baik waktu masih hidup maupun sudah meninggal. Nah berikut ini ulasannya dan ini merupakan part pertama. Nanti part keduanya kita akan ulas tentang adab kepada guru dan ulama. Mari sama-sama kita simak uraiannya pada video berikut ini. Oke, nah baik. Sebagai tambahan informasi perkenalan dari saya bahwa saya di YouTube ada Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Nama YouTube-nya Ustadz Arifin Purba Official. Nah, jadi Ustadz Arifin Purba Official. Silakan berkunjung bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Dan itu insya Allah gratis. Oke. Nah kemudian dalam rangka pengembangan dakwah ke depan insya Allah kami ya akan mengembangkan dakwah membuat pesantren virtual. Baiti Jannati, meraih berkah, bahagia dan surga khusus untuk orang tua dan dewasa. Informasi selanjutnya silahkan juga berkunjung ke pesantren virtual Ustadz Arifin Purba Official atau di Japri juga boleh. Ya itu sekedar informasi. Baik. Nah tema kita pada pertemuan kali ini adalah adab dan akhlak terhadap orang tua, guru, dan ulama. Nah ini tema kita ya. Jadi bagaimana kita beradab, berakhlak terhadap orang tua kita, guru-guru kita, dan ulama-ulama kita. Nah, untuk itu mari sama-sama kita ngaji. Yuk, apa itu ngaji? Ngaji itu adalah ngasah jiwa.
Nah, jadi jiwa kita perlu kita asah agar jiwa kita tajam. Ya, insya Allah kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adab dulu baru ilmu. Inilah ulama-ulama atau orang-orang soleh terdahulu itu mengedepankan adab baru ilmu. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang kelihatannya mempunyai ilmu tapi sayang tidak beradab. Nah, mengaku sudah mengenal sunnah tetapi tidak punya adab kepada orang tuanya. Bahkan ada yang dengan beraninya mengatakan orang tuanya sesat karena tidak satu paham dengan dia. Nah, inilah jadi adab yang kurang zaman sekarang. Ilmu sih banyak. Banyak ilmu zaman sekarang ini sebagian. Nah, oleh karena itu, ayo kita belajar adab. Ya. Kenapa? Karena ada ungkapan begini, ta'allumil adaba qabla an tata'allamal ilmah. Pelajarilah adab atau akhlak sebelum mempelajari suatu ilmu. Nah, ini diungkapkan oleh Imam Malik. Ya, jadi Imam Malik mengatakan demikian. Jadi adab itu utama. Nah, baru nanti sambil berjalan pelajari ilmu. Oke. Nah, juga ada ungkapan bil adabi tafhamul ilma. Dengan mempelajari adab atau akhlak, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Nah, terutama kepada guru. Kalau kita ini anak-anak sekolah ya, kalau kita tidak punya adab sama guru kita, atau tidak ada rasa cinta sama guru kita, atau kita membenci guru kita, maka kita susah untuk menangkap ilmu darinya. Susah ilmu itu masuk ke dalam jiwa kita. Nah, karena kita tidak punya adab kepada guru-guru kita. Nah, ini penting untuk kita camkan, terutama bagi anak-anak, bagi putra-putri kita yang masih di bangku sekolah. Nah, juga kita yang dewasa juga demikian tentunya kepada guru-guru agama, kepada para ulama. Oke. Nah, kemudian kita awali dengan adab kepada orang tua. Ya. Apa itu orang tua? Orang tua adalah penyebab adanya kita di dunia ini. Ayah kita, ibu kita. Nah, mereka bersedia kurang tidur agar kita bisa beristirahat. Ya, waktu masih kecil, kita nangis, orang tua kita bangun. Menyusui kita, kalau kita pipis, digantikan popok kita. Kurang tidur mereka. Asalkan kita bisa nyenyak tidur, bisa istirahat. Itulah orang tua kita. Nah, mereka memberikan berbagai kesenangan kepada kita yang tidak bisa kita raih sendiri. Mau makan, diambilkan makan. Mau minum, diberikan minum. Sampai kita disekolahkan, bahkan sampai kita dinikahkan oleh orang tua kita. Nah, mereka memikul berbagai penderitaan demi membesarkan kita. Istilahnya itu banting tulang, peras keringat, pergi pagi pulang petang, tidak peduli panas dan hujan, asalkan bisa membesarkan anak-anaknya. Wah, itu orang tua kita itu. Nah, oleh karenanya kita wajib beradab dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke, baik ya, mari kita lihat adab kepada orang tua. Pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nih, jadi jelas sekali Al-Quran memerintahkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Bahkan disebutkan dalam beberapa tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir, pentingnya berbuat baik kepada orang tua itu terlihat disandingkan bahwa menyembah Allah disandingkan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kenapa? Penting sekali berbakti, beradab kepada kedua orang tua kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita diperintahkan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Nah, lanjutan ayatnya, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku
dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, ini surah Luqman yang dibacakan oleh qiraah kita tadi, ya, qari'ah kita tadi. Nah, jadi kita diperintahkan untuk bersyukur, berterima kasih ya kepada kedua orang tua kita, ya, kepada bapak kita. Setelah kita bersyukur kepada Allah, disandingkan lagi kita diperintahkan bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Nah, kemudian yang ketiga, tidak berkata atau berkata kasar. Allah berfirman, imma yabalughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Nah, jadi kata ulama tafsir, ketika seseorang mengatakan kepada ibu bapaknya, itu sudah termasuk perbuatan durhaka. Jadi tidak boleh kita mengatakan ya disuruh sini sebentar nak, beli dulu ini, nah itu durhaka sudah. Bahkan mengerutkan kening, begitu sudah durhaka. Makanya jaga adab kita. Jangan kita berkata kepada kedua orang tua kita. Kalaupun kita misalnya tidak setuju, ya katakan dengan cara baik. Nah, jangan mengatakan Nih ya, yang ketiga. Yang keempat, jangan membentak. Wala tanharhuma. Dan janganlah kamu membentak mereka. Ada di masyarakat banyak kita perhatikan. Ya, jelas mereka itu yang membentak orang tuanya karena mereka tidak memiliki ilmu agama yang memadai. Ya, atau kadang mungkin juga orang tuanya lengah. Ya, terlalu memperhatikan anaknya itu ilmu-ilmu duniawi. Terlalu memberikan kepada anak itu harta-harta duniawi. Kurang diisi anaknya itu dengan ilmu agama. Ya, akal dan pikirannya tidak diisi dengan ilmu agama. Nah, akhirnya sikap anak kepada orang tuanya selalu membentak. Nauzubillah min dzalik. Lebih keras aja suara sedikit daripada orang tua kita sudah termasuk membentak, dan itu adalah larangan. Larangan dalam Al-Quran itu termasuk wajib dihindarkan. Nah, jangan membentak kita. Kalau kita tidak setuju, berkatalah dengan baik. Nah, kemudian yang kelima, bertutur katalah yang baik dan sopan. Ini wa qul lahuma qaulan karima. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Perkataan yang baik, yang mulia. Sopan santun tutur kata. Kalau zaman saya kecil dulu itu di Medan itu kalau jalan, mungkin di sini juga sama ya, di mana-mana. Jalan di depan orang tua itu nunduk, tangan begitu, permisi ayah, bunda, begitu. Zaman sekarang ya Allah ya Rob, main selonong aja. Nggak ada sopan santun sekarang ini. Karena apa? Mungkin ya pengaruh dari sinetron dan sebagainya. Nah, ini makanya ini perlu kita renungkan bersama agar kita bersopan santun, berkata yang baik kepada kedua orang tua kita. Yang keenam, merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Nah, jadi tidak boleh kita duduk lebih daripada posisi kedua orang tua kita. Nah, misalnya orang tua kita duduk di lantai, kita seenaknya duduk di atas kursi. Nah, tidak boleh. Kita duduk di lantai juga. Nah, kalau orang tua kita di atas, sebaiknya kita duduk di bawah. Tapi tidak boleh berlebihan. Ya, menyembah-nyembah tidak boleh. Apalagi mencuci kedua kaki orang tua lalu diminum. Nah, itu sudah perbuatan syirik. Hulu namanya, berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya yang ketujuh, mengasihi kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sejak waktu kecil. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang tua kita. Dan kita buktikan bahwa kita pun betul-betul berkasih sayang kepada mereka.
Ya apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Nah, bila perlu kalau kita memberikan kepada orang tua itu tanpa rem, gas terus. Ya, karena apa? Karena kedua orang tua kita itu apalagi masih hidup itu adalah keramat hidup. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, murkanya Allah pun ada pada murka kedua orang tua kita. Nah, oleh karena itu, yuk kita mengasihi kedua orang tua kita. Oke, yang kedelapan, mendoakan kedua orang tua. Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, berilah ampunan aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Diselipkan setelah kita sholat, setelah zikir ba'da sholat, selipkan doa. Rabbi ghafirli wali walidayya. Rabbi ghafirli wali walidayya. Nah, ya Allah ampunkanlah aku dan ampunkanlah dosa kedua ibu bapakku. Dan juga dosa kaum mukminin. Jadi disebutkan dalam satu riwayat hadis bahwa malaikat ya akan suka kepada kita, mendekat kepada kita karena di tubuh kita, di depan kita, di belakang kita ada malaikat Allah ciptakan. Nah, agar malaikat itu mendekat kepada kita dan bahkan mendoakan kita, doakanlah orang tua kita, doakanlah orang-orang mukmin di mana mereka tidak tahu kalau mereka itu kita doakan. Maka kata malaikat, semoga Allah mengabulkan kepada mereka dan mengabulkan kepada engkau yang mendoakan mereka. Wabil khusus kepada kedua orang tua kita. Nah, saya pribadi itu kalau habis khutbah Jumat, saya sholat ba'diyah Jumat. Nah, setelah sholat ba'diyah Jumat, saya berdoa khusus untuk kedua orang tua saya, untuk kedua mertua saya, untuk kakek nenek saya, untuk keluarga saya. Dan kalau orang mukmin itu ketika khutbah kedua lah. Nah, itu coba rutinkan itu setidak-tidaknya ba'da Jumat. Doalah untuk kedua orang tua kita. Nah, itu termasuk salah satu bakti kita kepada mereka. Terlebih lagi mereka sudah meninggal. Oke. Demikian ulasan kita part pertama tentang adab kepada kedua orang tua. Semoga bermanfaat khususnya buat saya dan keluarga saya, buat pemirsa semua. Mudah-mudahan kita memiliki anak yang soleh dan solehah, yang berbakti dan beradab kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan kita juga beradab kepada kedua orang tua kita. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.